أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk mengisi waktu kita pagi kini, kita buka surah Al-Humazah ayat ko sebagian besar mungkinlah hafal dia awak, mungkin sadonya lah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, apa artinya Pak Ibu? Wailun, celakalah, likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Kata-katanya wail, celakalah. Kata-kata wail biasanya digunakan celakalah orang itu nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin tidak ada pengaruh. Mungkin alun nampak bentuk celakanya tu, tapi benar-benar nampak dia celaka nanti di akhirat. Kalau dalam tafsir disebutkan salah satu pendapat para ulama, wail itu juga adalah nama sebuah jurang di neraka jahanam. Nama jurang di sebuah neraka jahanam, yang mana penduduk neraka pun yang lah tinggal di neraka meminta berlindung kepada Allah jangan sampai jatuh lo ke situ. Berarti menunjukkan jurang yang di wail tadi, yang di neraka jahanam tadi, wailun tadi, jauh lebih mengerikan dibanding azab-azab neraka yang ada. Lebih mengerikan dibanding azab neraka yang lah ada. Yang ada kau salah begitu mengerikan, abalo yang di jurang wailun tadi. Penggunaan kata tanwin bukan wailu tapi wailun. Biasanya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim mubalaghah. Puncak dari cilako. Jadi bukan sekedar cilako tapi lah puncak cilako. Ndak ada cilako nan di atas tu lain. Tapi di akhirat, itulah. Di dunia mungkin gagah aja nampak aja, biasa saya nampak. Tapi baru tahu nanti ketika lah di akhirat. Ada cik lain yang katanya sama-sama celaka,
yaitu tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia benar-benar celaka. Tabbat, celakalah atau binasalah. Apa beda wailun je tabbat? Kalau wailun tadi celakalah dia nanti di akhirat, sedangkan tabbat kepada Abu Lahab tadi celakalah dia di dunia dan akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Karena Abu Lahab kau senantiasa mengganggu Nabi, celakonya tidak di akhirat saja, dunia dan akhirat. Suka menghina dan mencela Nabi. Pembuktinya Abu Lahab ko celako di dunia dan di akhirat. Sebelum meninggal Abu Lahab ko karena penyakit kulit, badarah bananah, badannya ko bentuk kada tapi kecil badanannya dari kepala sampai kaki, dan itu mengeluarkan bau darah nanah yang alun-ado waktu itu bau dan sabu suak tu dah dari badannya tu. Abu Lahab yang orang yang senantiasa suka menggaduh dan menghina Nabi tadi. Saking busuaknya ndak talok di orang tinggal di rumah tu dah. Bahkan dengan istri Abu Lahab tadi tak satu nama rawat lakinya lah itu. Sedangkan orang Arab terkenal begitu hormatnya ke lakinya. Tinggallah Abu Lahab tadi di rumahnya surang. Tak ada nama urih anak, tak ada orang rumah pun tak ada. Sampai mati tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang tahu. Cuman setiap lewat orang di muka rumah Abu Lahab kok, makin lama makin busuk, makin lama makin busuk, makin lama makin busuk. Sehingga berang orang kampung, orang Makkah tu kan anak-anak Abu Lahab tadi. Jadi ala pak kalian tu telah mati kita doang. Rupanya dicari, rupanya ialah mati Abu Lahab tadi. Indak lo amuah orang mangubuan doh. Dia adik ndak talok orang mandake busuknya. Tak talok mandake dek busuknya. Akhirnya kakinya dikabek di anaknya, kaki apa nako. Delo jo tali jauh-jauh. Mai luar dari rumah tu. Bailo jo tali ngaluan. Bahkan kalau dakek ndak talok busuknya, ko delo jo tali panjang-panjang. Kama dibawa ke sebuah lembah atau jurang, bacampaan ke dalam jurang. Bara buruak mati, bacampaan ke jurang belo sekaki, jo tali. Nauzubillah. Siatu Abu Lahab. Di dunianya lahina. Sedangkannya pemimpin. Para pembesarnya itu termasuk pembesar di Mekah. Mode itu mati. Tidak orang biasa kan, pembesar. Di akhirat bahasa ya salat naran zatalahab, akan dicampakkan ke dalam neraka yang bergejolak. Celakanya dunia dan akhirat. Nah, kita balik ke wailun. Nah, kita tafsir Al-Humazah. Wailun celakaunya, puncak celakaunya nanti di akhirat. Bagi setiap likulli, siapa yang celaka tadi? Bagi setiap humazah lumazah.
Kalau awak lihat terjemahan, kalau tidak salah artinya ya, kodek bukan Quran terjemah, para pengumpat dan pencela. Itu artinya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kita lihat tafsirnya apa Ibu? Humazah berasal dari kata hams. Kalau lumazah berasal dari kata lamzun. Hamzun dan lamzun. Apa arti humazah itu? Dorongan yang sangat kuat. Mendorong, dorongan yang sangat kuat. Makanya salah satu huruf hijaiyah namanya hamzah. Huruf gadang, joha gadang, hamzah. Untuk membaca huruf hamzah ko, perlu dorongan yang kuat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh cuba. Kalau alif bisa sambil lalu macam alif, ba, ta, sa. Cuba hamzah sambil lalu. Mendorong je tak Pak? Tidak berdiri dorong-dorong. Hamzah. Tidak dielo angok tu cuba. Tak keluarnya dah, ya tak? Kalau tak, tak usah unang lah. Ba, ta, nun, mim. Bisa mim. Tapi kalau hamzah, terpaksa melo lu. Hamzah. Artinya perlu dorongan. Maknanya tu dorongan, mendorong tapi menjatuhkan. Itu namanya humazah. Ada orang magiah dorongan, belambo mendorong di belakang kan itu ceknya. Tapi magiah semangat. Itu tidak humazah. Ada yang mendorong kok untuk bawa orang kata jatuh. Itu namanya humazah. Nah, humazah itu diartikan dorongan berupa kata-kata untuk menjatuhkan orang. Jo kata-kata. Setiap kata-kata yang sifatnya menjatuhkan orang namanya humazah. Iko biasa terjadi bila di kampanye. Makanya juru kampanye itu hati. Karena dalam kampanye itu otomatis kadang tanpa sengaja atau tidak disengaja atau bersengaja awak memuji nanti menjatuhkan nanti. Anda salah pilpres tinggi pilwana pemilihan wali negari. Kadang duduk di lapau. Duduk di lapau kau mana cak calon wak nyak wali wak ada dua kini kau. Tanpa sengaja dalam cerita-cerita tu madai nanti bajatuhan. Aman jatuhan tu namanya humazah. Ingat awal ayat tadi wailun. Sangat celakalah nanti dia di akhirat. Di akhirat. Termasuk humazah itu lain. Bergunjing. Bergunjing namanya ghibah. Menjatuhankan orang kah? Iya, menjatuhan nama baik orang. Bercari tuan burak-burak orang koken kamari. Inyo mode itu saat ghibah itu memang yo buruak. Memang nyo mode itu wak cari tuan namanya ghibah. Contoh, inyo
indak ada mambiak pitih hurang tu dah. Wak kecean ni nyo mambiak itu ndak ghibah namanya dah. Itu namanya fitnah kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya buhtanun. Kebohongan besar. Lebih gadang lupa dosonya pada ghibah. Yang ghibah itu inyo maliang pitih hurang. Tuak cerita-cerituan kan kemari. Itu nang ghibah tu. Memang itu kajonyo tapi wak cerituan. Aman carituan keburukan orang tu namanya ghibah. Tapi ghibah iko di belakang. Kau ngerti? Mampak kecean buruk orang di belakang. Humaza di depan dan belakang. Memburuan orang di muka dan di belakang. Artinya terang-terangan dan tersembunyi. Yang tersembunyinya ghibah bagunjiang. Yang terang-terangannya apa? Ceme'eh. Bakok di kaji ayat kok gini, kok cocok je orang Minang. Karena orang Minang kok pancame'eh. Bayo tu. Aduh sen. Nang kadi komennya tu. Di muka dan di belakang. Kalau belakang di bagunjiangnya, di mukanya ceme'eh. Terang-terangannya. Artinya didaki orang raminya menceme'ehkan. Contoh menceme'eh tadi itu. Imam misalnya kan. Imam Musaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imam awak nang kini ku mantap. Tapi kok kena ya tapi agak kena ya nona seketik. Karena tajwidnya sangin. Tapi ndak kau ustaz tu kecaan dah kau orang. Kalau kau ustaz tu sampaian dah ada ustaz baca nusara encak ustaz cuman tapi kau ustaz tu boleh. Kau orang banyak itu ndak boleh. Pengurus pengumpulan tu ada dia. Plafon. Alhamdulillah pembangunan sejak pengurus kini koncak ya. Tapi pitih-pitih ni memang ya. Kalau itu kecek di belakang karena dia kau humazah. Apalagi sampai basangku-sangku. Aku bayo. Liken pitih sadona do. Hati-hati. Kalau ada yang kali tanya ke pengurus langsung. Awak kan tagih mengecek sesama awak. Aku masalah. Allah tidak suka itu dah. Ada perkara masaji, jangan di luar kecean, jangan di lapau. Tapi kecean ke pengurus langsung. Baraja awak melitu. Karena kalau mengecek-ngecek di luar ko namanya humazah. Bisa bagunjiang, bisa memburuk-burukan di sini, bisa menceme'eh. Banyak. Kalau di luar. Sampaikan langsung. Barale orang. Aduh sekomennya. Isi kamar orang bercigok. Rancak kamarnya ya. Tapi bako harus ada tapi kok. Aku beraja lah orang Minang menghilangkan tapi kok. Kadang yang di komen kok ndak paralu ke kadang. Gorden lah. Itu yang ketujuh orang kagak ada wak dulu. Warna gorden lah. Salimui lah. Gadang kamarnya lah. Ndak itu ke paralu itu rumah orang. Kadang sambanya.
Sambal-sambal ni dia lama ya. Cuman gulai ayamnya kuahnya bentuk kibasuah. Tapo lo gunanya itu. Gulai kuah gulainya bentuk kibasuah tu. Itu nan humazah. Ada ndak orang awak mandi itu? Itu kajon. Ada masaji alhamdulillah ni ndak ada. Minantu orang lah ni komen. Peruntuangna siano ni apik minantu ancak minantu na. Kami cuman agak rendah. Aduh. Ya kalau rendah tu kan tak inyo rendah aduh. Kok inyo ingin tinggi mah, cuman itu aduhnya. Itu dicemeh dah wak. Ati buat di marai pulainya yo gagah yo tinggi yo lo. Cuman kulit agak kalam. Baraja awak kini tu ndak do pakai tapi. Kalau Bapak Ibu ingin selamat lidah tu, hilangan tapi. Rancak minantuna yo. Titik. Jangan sambung. Marapulai no gagah tinggi lo orang. Alhamdulillah. Jangan disambung-sambung. Samba baralik tadi lama-lama isi kamar gue ancak. Sekitunya. Baraja. Nah, ayat iko sia yang sangat celaka tadi, sangat celaka li kulli, bagi setiap. Iku ada penekanan makna setiap. Contoh, ada oto jatuh ke dalam jurang. Penumpangnya ada yang meninggal dunia. Kata-katanya itu. Bus yang jatuh ke jurang itu, penumpangnya ada yang meninggal. Pertanyaannya, ada enggak nih duit? Kemungkinan ada. Bus yang jatuh ke jurang itu, setiap penumpangnya meninggal. Berarti ada enggak nih duit? Ada. Kanai sadonyo, itulah kira-kira. Likulli, siapapun inyo kanai. Kanai itu celako. Siapa inyo sabu ilah celako. Atau likulli, bagi setiap. Celakalah dia nanti di akhirat. Nama ngecek ko Pak Upati na kanai. Kalau Pak Upati memburu orang kanai. Nama ngecek ko nya wali wana. Kalau nya mengecek memburu orang kanai. Ini ustaz lo ngecek. Ustaz tu kanai lo. Pokoknya sianan mencemeh, sianan bagunji, siapa yang memburu orang, siapapun inyo kanai. Jadi kecil lo. Kalau nyobos gadang ngecek, ndak ndak bisa. Walaupun yang ngecek itu pembesar, tapi yang mengecek ada memburu orang, kanai sadonya, ndak ada cek-cek pangkatnya. Hati-hati. Yang kedua, lumazah. Lumazah itu mencela atau menghina dengan perbuatan. Ada jo kecek humazah, ada jo perbuatan. Atau lumazah tu kecek ulama salah satunya mengedipkan mata atau dengan bibir.
Yo ndak mengecek nah dah. Contoh. Bahasa anu tu, mantap. Segitu saja. Ada mengecek? Ndak. Cuman munculnya saya lihat. Kanai kah dalam ayat kok kanai. Jadi kecek ndak kanai, walaupun mudah dong ngecek dong. Walaupun ndak ngecek kanai. Karena wajah gerak tubuh waktu bentuknya tetap menghina. Contohnya lain. Lalu orang wak ndak senang je orang tu. Sana tu mana? Tuh. Tunjuk baru apa soal? Tuh. Kanai kah? Dalam ayat kok kanai. Ada orang mana itu? Kemudian lain contohnya kerja ulama meniru-niru orang. Meniru tapi untuk menghina. Nyo tengkak. Nyo berjalan. Awak iriang lakang tengkak-tengkak lu. Awak ndak tengkak dah. Tapi dia miriang orang tengkak awak tiru-tiru lu bentuk tengkak singgo galak orang. Itu termasuk lumazah. Ada orang buto. Wak tidur gaya orang butuh mana-mana kolak. Wak tak butuh dah. Kalau tujuannya untuk menghinanya, itu lumazah. Maka celakalah bagi siapapun setiap yang menghina, mencela dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, lalu ayat selanjutnya apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Di kumpulannya ratonya tu dihitung-hitungnya. Aduk kini orang mengumpulkan rato. Sampai itu sah. Mungkin biasa tu nya, tapi pakai dihitung-hitungnya, tuk sebanta betong. Tandu ado. Orang paretongan nah namanya doh. Tuk sebanta betong, paretongan orang no. Ceke balapi. Jadi orang yang mengumpulkan haratonya itu kumpulannya banyak-banyak tu cekelo lah. Apa ibu kalau cari orang ceke sana nanti itu sakit tu. Sakit tu orang cari orang ceke. Ndak sekadar itu yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Kubatinnya lo kan naik. Bantu kandak mati-mati. Mengumpuan arato bantu ndak takkan nama kamati. Buktinya ndak takkan mati itu mah ceki. Orang nan lai takkan mati rajinnya sedekah. Rajinnya baragi akhirat. Ko untuk awak di akhirat disuak ke tu cek. Orang nan ceke tak ada panganak akhirat. Bentuk kai duit tarui saja. Kenapa Allah persamakan? Tafsirnya pengumpat, pencela, orang pancameeh tadi, nampak gunjang tadi. Di samuan jo orang mangumpuan narato, dia hitung-hitung no dek cekenyo. Dan marasonya ndak kamati doh. Bentuk ndak kamatinya doh. Nah, kini apa ibu?
Ada orang siang malam di kumpulan orang tuanya. Kalau kejadian nyata Sumatera Barat daerahnya Nabo Sabu itu. Nyo sajak mudo mengecek deknya payah hidup di kampung. Nyo pai kamau bah hidup. Kamau bah nasib itulah kira-kira. Merantau nyo ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Dari nolnya di Jakarta tu manggalih kaki limonya. Mulanya jauh orang, sansung galih kaki limo. Sampailahnya bisa membuat rumah di kampungnya tu harga 10 M. Tahun 96. Tahun 96 10 M tu apa untuk rumahnya tu. Dan kini dah tahun 96 barame same waktu tu. Ancak dak rumahnya tu. Ancak bana. Pinyolun mau bini. Nyu bujang waktu tu. Tapi lah lanjut umurnya. Alasan dak mau bini sudah rumah dulu. Bali kabun sawit waktu tu di Balinya kabun sawit 10 hektar loh. Terus di Balinya tu paling rancak waktu tu. Sudah sadonya tu tabuangan di banyak-banyaknya barunya tinggal kampung. Menikmati hasil. Menikmati hasil. Waktunya pulang tu lampi umurnya 40. Cuman dek kayu tu mah orang. Namanya kampung punya rumah 10 M, auto mewah, para lah dolo, rekening lah sambuah lo, bininya. Ancak bininya ancak. Lalu rupanya Pak Ibu ndak sampai sebulan dah sudah babini stroke. Dan inyo ketika mencari ratu di rantau itu, dia tidak ada takana mati dah. Sembayang indah, puasa indah, memang target pitih sana. Sapakan sudah stroke tu, meninggal. Asana ngamehi bini. No barala mau menikmatinya. Yang keceknya onyo kepulang akan menikmati hidup. Kan itu ceknya dah. Ada sampai sebulan bini stroke. Anak ke dinikmati dah bini ancak tu. Wak stroke. Sepakat sudah tu meninggal. Itu pelajaran waktu itu bagi orang kampung tu. Ketika tu tahun 96 tu pelajaran bana di orang kampung waktu itu. Jangan sampai tinggal sembahyang, tinggal ibadah. Itu mah contoh. Lah mati-matian cari ratu, mati sudah tu. Tak sempat menikmati lagi. Siapa makai? Orang rumah lah. Rumah muda lah. Ancak lo ketujuh lah dia orang. Unyi-unyian tak 3 bulan lagi. Ini dia baru tentu. Sadolah ado, rumah lado, sadolah ado. Nyo ngamehi sadanya. Kamehnya. Balaki lahnya, balaki. Kau cari tuan no kan? Cito lo no wasawan. Di bulan Ramadan kan ada ngabuburit. Kalau wasawannya mairi saha. Sanjo mencari pabukuan. Bagonceng lah no jon dancak warisan laki nanti. Warisan laki lamonya teh dancak. Dua bininya lekang. Kalau posisi nunjuk kalau duduk menyempiang kan? Menyempiang. Lalulah dipandang ke pakuburan laki nanti. Ditanya dia laki nam baru Ma aku buat laki kau sari. Dek arek paluak ke laki nam baru bondang neh. Jo kaki senunjuk tua. Astagfirullah. Awallah kamalang nasib dah.
Jo kaki senya ni jo tuah je. Nama cik rek kah kaki se tunjuk tuah. Ndak malang nasib dah. Sedih ceritanya tu. Nyo marasai di kubur. Ya ndak? Wa lah marasai di kubur. Arat tu tadi hilang. Tak tu menikmati lah. Itulah kira-kira. Lebih malang nasib orang yang menghina, yang mencela, yang bagunjiang, yang mencemeh tadi. Betul. Nyo nanti ke akhirat bawa banyak amal ibadah. Banyak pahala salat dibawanya. Kalau tadi kan bawa pitih bawa rumah. Iko pahala bawa ke akhirat. Nang ka membawa masuk sarugo. Bawa salat, bawa puasa, bawa pahala sedekah, bawa pahala go sadonya. Tapi karena dia pernah salah satunya mempagunjiangan orang, memburuk-burukan orang, mencemeh orang. Setiap kali cemeh itu bau sai pahalanya. Jadi cemeh kurangi lo pahalanya. Sampai akhirnya habislah pahalanya tadi. Tak kemalang nasib dah. Bawa pahala sabana banyak ke akhirat, habis pahala tu sadonyo. Sehingga ndak do pahala nang kediagian ka urang nang dipecemeh-cemeh saritun. Akhirnya dosa orang tu nang diagihan ka kainyo. Manarimo dosa sudah tulai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati benar. Sabana rugi dek gara-gara mencemeh, menghina, bagunjiang. Oh jangan dikecek apa-apa kau ndak bagunjiang, ilah pau bagunjiang panjang saja nah. Kopi sakikonya mau 2 jam. Termasuklah di grup WhatsApp, Facebook, Instagram. Jangan baca-baca salah orang. Kalau ada masuk share, tapi isi share tu ada memburukan orang, jangan satu-satu loh. Jangan sembarang kirim sah. Tahiyo orang tu buruk tindak. Kok yo buruk bana awak tetap badoso. Syanu tu mau detok ini share karena dosa. Hati-hati dosa tu juga jari segini ya. Rupanya di akhirat ndak narimo pahala salat wa alaihi. Dia adik rajin men-share nambut yang cerita ndak jelas tu ha. Basir-share dah. Hati-hati. Di akhirat kita cari apa ibu? Di akhirat kalla. Kan tadi wailun, celakalah dia nanti di akhirat. Orang bagunjiang, orang pencemeh kok kan tak ada di pangan-pangan di dunia ada. Memang tak ada, gagah aja nya, ancak-ancak aja bentuknya. Tak ada berubah ke. Tapi baru di akhirat baru tahu. Kalla, seperti kalla apa ibu? Sekali-kali tidak. Kalla kau ada 3 artinya. Pertama, sekali-kali tidak. Yang kedua, jangan begitu. Yang ketiga, awas kamu. Nama kira artinya. Awas kamu. Kalla, awas kalian. Kalau tidak berhenti mulai kini, dari mulai kini ndak jo baranti mempagunjangan orang, memburak-burakan orang, menser-ser ndak jaleh tu, mencemeh-cemeh orang ndak baranti, awas. La yumbazanna fil hutamah. La sungguh yunbazanna dicampakkan, benar-benar dicampakkan ke dalam neraka hutamah. La yumbazanna
Berbeda dengan saya selanaran dicampakkan ke dalam neraka aja. La yumbadzanna dicampakkan jo. Bedanya kalau saya selana, saya selatu bacampaan jo berang. Kamu contohan Bapak Ibu ya. Anggap kau orang yang saya sela Abu Lahab tadi. Abu Lahab tadi. Minta tolong ambil anggur Pak ni. Mencampakkan dengan marah. Saya selan. Masih Abu Lahab tu. Nan mencemeh-cemeh Nabi dicemeh. Tu nah, itunya. Mantu nak kan aku. Mancampan juwangi. Minta tolong jawab. Ini dek para luli contohan nih. Itu nama campaan salah dia berwalu malaikat lah. Kalau malaikat yang campaan apa itu bentuknya? Jom marahnya malaikat. Tukang cemeh toko, nawak tukang cemeh cakap teneh nampak cemeh kampung weh. Mencampakkan apa itu dah layum bazanna. Mencampakkan bukan dengan marah. Jo jijik jajuk. Berarti orang ko busuk bana baunya. Saking busuknya je malaikat jijik mamaciknya. Orang kampung yang pencemeh sarintun. Tu aja. Iko naga Ko nang pencemeh kampung. Amal itu mencampakno. Malaikat sejajuk macik. Li ketujuh pencemeh tu mana tu. Mari itu malaikat nyampai buruk anak tu. Lalu Allah bertanya, "Wa ma adraka mal hutama?" Apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Kalau Allah lah bertanya, Bapak Ibu, tahukah kamu apa itu neraka hutama? Wa ma adraka ma hiya? Wa ma adraka mal qari'ah? Wa ma adraka ma illiyun? Wa ma adraka ma lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar? Kalaulah Allah bertanya itu maknanya kecil ulama apa? Tidak kata jangkau di awak nanti itu di akhirat. Tahukah kamu apa itu neraka utama? Tidak kata jangkau di awak ba'alah azab di neraka utama itu nanti. Dan hutamah itu dalam Al-Quran Bapak Ibu hanya dalam surat ini. Dalam ayat khususnya dalam surat Al-Humazah. Menunjukkan bahwasanya hutamah itu khusus bagi orang yang suka bagunjang jo pancame'eh. Ngecek-ngecek lakang. Khusus, neraka khusus. Orang yang suka mancame'eh dan suka bagunjang. Dan kalau Allah cerita azabnya ke kalian kata Allah, ndak kata makan dah kalian azabnya tu doh. Payah menggambarkannya. Cuma biarlah dia gih gambaran sakete. Nan azabnya tu kira-kira nan bisa tamakan di kapal wak mencerna bantu azabnya. Maksudnya, kalau ada kini roti sekadang mau saji kuah. Dak kata makan dia ada tu bang. Dia gia sakete sapipi kawa nang kekiro ta makan dia wa. Nah kalau diceritakan Allah azabnya dalam ayat ko tadi ba'an neraka utama. Moditukah neraka utama tu azabnya? Indah. Nan dia gihan kawa kini ko nan sapipi konya. Nan azab sabananya nanti lah menunggu lo.
Anan sapipi Allah giah kawak tu kira-kira namanya hutamah. Apa arti hutamah apa ibu? Asal katanya hatama. Apa arti hatama? Menghancurkan sampai sehancur-hancurnya, mainjak sampai, andai bahasa Minang tahu namanya, mainjak sampai sacaya-cayanya, dilinyak sampai salinyak-linyaknya. Nah, orang yang makna hutamah itu orang yang pancame'eh tadi, nyo di neraka hutamah yang orang tu dilinyak. Kalau linyak itu mana itu? Dinjaknya di malaikat itu. Sampai sacaya-cayanya. Sampai lah semua dah tahu tanahnya, baru berhenti malaikat itu melinyak. Tukang ceme'eh. Kemudian narullah, bukan sekadar dihancurkan, bukan sekadar dilinyak, tapi narullahil muqadah, dibakar dengan apinya Allah. Dibakar dengan apinya Allah. Kini Bapak Ibu, makna apinya Allah. Apinya Allah. Ada pakai apinya Allah. Kini mengecek yang ngecek orang kampung. Ambo ndak pitih kini deh. Bara pitih na tinggal. Orang kampung ngecek ambo yang ndak pitih na kini dah. Bara pitih na tinggal. Bisa jadi ndak ada. Nyak wali ngecek ambo yang ndak pitih na kini. Ada ndak pitih nyak wali kau tinggal? Kemungkinan lain je. Pak Haji dia buang nama galih ngecek kadena 10 dia ndak pitih na kini deh. Berarti na tinggal. Nyak Menteri ngecek, Menteri Keuangan, ndak pitih nak kini dah, berarti ini tinggal. Nang ngecek sama ndak pitih je nya. Pinang ngecek Menteri Keuangan, ndak pitih nak, ndak ratih ni dah. Banyak pitihnya oleh itu. Kalau presiden ngecek ambo ndak pitih dah. Ndak ratih ni dah. Banyak adanya ndak pitihnya. Sambuah ni. Tergantung siapa ngecek. Apa ibu masak pakai api nak? Apinya dunia ni. Kini orang ko disiksa dengan api neraka. Api neraka. Bahaya tak? Bahaya. Mengerikan api neraka. Ikut tak api neraka dah? Apinya Allah. Hati-hati apa itu? Bukan api neraka yang membakar orang penceme'eh boleh. Lah apinya Allah. Tak mengaju api neraka tu. Mengerikan, mengerikan. Dia lah banyak memburuk-burukan orang. Lah banyak menyakiti orang, menjatuhkan orang. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana api itu membakar sampai ke dalam hati. Api itu dibakarnya badanku dulu. Sampai hati. Hatiku perasaan. Jo perasaan-perasaanku dibakar. Kini ada orang dibakar tapi hatinya lentan tu tak bisa bakar. Nabi Ibrahim dibakar kan? Tapi Nabi Ibrahim kok merasa dibakar ndaknya? Ndak. Karena imannya kuat, hatinya kuat. Kini orang yang baca me'eh kok bukan badan saja yang dibakar. Badan saya dibakarlah menderita. Iko jo perasaan jo hati-hatinya dibakar. Perasaan itu yang dibakar.
Kata ulama, kok hatinya Allah bakar? Kini bapak ibu di pagunjang orang nantai buati. Nanta singguang. Perasaan. Awak ndak manga-manga di pagunjang orang di kampung ko. Nampak dia. Hati. Dek aco awak menyinggung perasaan orang. Aco awak menyinggung perasaan orang. Maka perasaan awak itu dibakarnya oleh Allah. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya orang itu berada di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Ditutup. Jadi dalam neraka utama kok, jadi bayangan lo dalam ruangan kadang dibakar, enggak? Tertutup. Demi Allah dalam tafsirnya, dia tidak pernah melihat langit selama-lamanya. Tidak pernah mencari langit. Ditutup rapat. Ini bukan di Panjaro tapi kalau di Panjaro tu masih ada ruang-ruang basinya. Iko ditutup rapat, angin sedak masuk ada. Berarti bantu ada dibakar dalam open. Dibakarnya dalam open. Hange kayu sabana hange. Fi amadim mumbat dadah. Bukan sekedar dibakar, ditutup dalam tempat yang tertutup tadi, tapi dalam tiang-tiang yang panjang diikat di tiang-tiang yang panjang. Rupanya dalam sudah tampik dan sapi angin dibakar tadi itu, rupanya bakabe lo di dalam. Tambah ndak bisa ke makam. Bakabe lo di situ. Ini secuil dari azabnya baru. Nang aslinya ndak manga-manga aja itu. Banyak azab dan lainnya. Dan diterima oleh orang yang suka mencela, suka menghina. Aku apa ibu, abaraja lawa inti kajawak kini. Kalau puji orang, puji salah. Ajan pakai tapi-tapi lah. Kaji Ustaz Salahuddin tu ancak ya. Tapi ajan. Ayo dong. Bapakah ikut dalam neraka tu ayo. Puji saya Ustaz tu lah tu. Jangan disambung-sambung. Kalau ada nan tak cocok, bara mulai kini berajawak sampaian langsung. Jo imam masaji sampaian langsung. Jo pengurus masaji sampaian langsung. Kau ke kurban wah banyak muncul lekang kau kurban wah. Ada nan kaditanya tanyaan langsung ke panitia. Kadang ngecek-ngecek lekang kau lamih lo orang dia. Cari tu lah bakambang. Dah ada nan ngecek kambang tu cek panitia. Ada masalah sampaikan langsung dengan baik-baik. Itu yang Allah sebut. Tapi kalau ngecek-ngecek belakang terancam dengan ayat ini. Itu saja Bapak Ibu waktu syuruk ulama suak. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.